Babe menyadari bahwa KTP itu ibarat barcode yang terhubung ke server semesta. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu. Terima kasih udah diundang di channelnya Om Afin ya. Iya, Babe. Oke, nah, gimana Bang Afin, gimana nih? Gini, Babe. Kita malam ini pengen ngobrol-ngobrol tentang nama, Babe. Oke. Nah, Numerologi dan grafologi ya. Iya, benar, Oke. Babe. Terus, jadi, apa itu arti sebuah nama, Babe? Oke. Oke, jadi ini kita bahas soal nama dulu ya. Sebenarnya numerologi dan grafologi ini yang Babe pelajari itu ada bab nama, ya, tanda tangan, dan tanggal lahir. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Cuman malam ini kita bahas tentang nama dulu ya. Nama, jadi baik. Nama itu kata Rasulullah, nama adalah doa. Orang-orang tua dulu kalau anaknya sakit atau bermasalah itu diganti nama terus sembuh gitu kan ya. Berarti ada sesuatu di balik nama, bahwa nama itu adalah doa. Ngerubah nama berarti ngerubah doa ya. Ngerubah nama itu berarti ngerubah doa. Jadi teori ini dari agama ini telah membantah teori dari William Shakespeare. William Shakespeare itu mengatakan bahwa what is a name, katanya kan? Apalah arti sebuah nama. Jadi teori dia ini terbantahkan. Artinya gini, maksud William Shakespeare itu nggak masalah, nama mau apapun nggak masalah. Nah, itulah maknanya. What is a name? Apalah arti sebuah nama? Cuma dari konteks Islam, nama adalah doa. Nah, Babe meneliti tentang nama ini, numerologi dan grafologi ini ya, itu udah 23 tahun, Bung Apin. 23 tahun sejak mulai dari tahun 2000 itu. Ya, jadi Babe juga ini ilmu ini datangnya ini nggak sekali brek gitu. Mulai-mulai Babe pelajari dulu tanda tangan. Tanda tangan, apa itu tanda tangan gitu kan. Apa itu, kemudian itu tahun 2000 ya soal tanda tangan. Tahun 2002 itu soal nama, nilai nama. Babe menyadari bahwa KTP itu ibarat barcode yang terhubung ke server semesta. Nah, jadi apapun yang tertera di KTP orang itu, kita bisa tahu potensinya bagaimana, karakternya bagaimana, ini orang ekstrovert atau introvert. Itu insya Allah Babe bisa tahu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu mau ngurubah nama, dia terjadi perubahan pada dirinya. Mau ngurubah apa ya, barcode-nya gitu ya. Artinya data-data KTP-nya, ini orang berubah. Babe udah eksperimenkan. Ya, ada yang menteri terpenjara gitu ya. Di zaman SBY itu. Itu begitu kita suruh dia rubah KTP, waktu itu KTP masih muda, masih bisa ya dalam tanda kutip nembak, beli. Itu Babe suruh beli itu si menteri, suami istri, itu 2 bulan kemudian dia keluar. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa keluar? Kenapa? Karena dia bukan menjadi diri dia yang kemarin lagi. Jadi orang ngerubah nama, mengkias data lahir, ngerubah tanda tangan, ini berarti dia akan berubah luck factor-nya. Ya. Jadi ini kalau bahasa Jawa, kira-kira orang Jawa bilang diruat lah. Kira-kira diruat. Jadi apabila orang mau merubah barcode-nya di KTP, ya barcode, ini KTP ini kita ibaratkan barcode yang terhubung ke server semesta ya. Orang tuh mau merubah barcode-nya, berarti dia merubah jati dirinya. Berarti dia merubah energinya. Berarti dia merubah powernya, gitu ya. Nah, oke, kita
dari 3 hal tersebut, kita bahas dulu soal nama. Nah, tadi kita sepakat bahwa nama adalah doa. Iya. Ngerubah nama berarti ngerubah doa, gitu ya. Jadi ternyata ya, setelah diteliti ini, ternyata di balik nama itu kan ada susunan huruf. Ini ingat ya, ini nama ini bisa nama orang, bisa nama PT, bisa nama partai, bisa nama merek branding segala macam, nama klub, nama apa aja. Ini semuanya ternyata ada nilainya. Jadi di balik sebuah nama itu ada susunan huruf-huruf. Ingat ya, di balik sebuah nama itu ada susunan huruf-huruf. Di balik huruf-huruf tadi ada angka-angka. Di balik angka ada nilai. Ya, di balik nilai ada potensi dan energi. Nah, ternyata seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah, jadi Babe kasih contoh lah. Ini ya. Nilai nama ini seperti nilai rapor di sekolah. Ini biar gampang dulu kita mikirnya. Seperti nilai rapor di sekolah. Iya. Ada anak yang punya nilai 3 atau 4 atau 5, lulus nggak? Enggak lulus. Nggak dong ya. Kalau nilainya dia itu 6 atau 7, lulus nggak? Iya, pas. Bisa. Lulus bisa. tapi masih pas-pasan. Pasannya. Nah, yang istimewa nilainya berapa kalau di sekolah? Ya, 8, 9, 10 gitu kalau memang. Nah, 8, 9, 10. Jadi begini, ini kan menjadi indikasi apabila anak kita rapornya nilainya 3, 4, 5, berarti kita udah tahu dong gimana potensi anak ini. Iya. Ya kan? Nah, wah, kita selalu menuding dia malas belajar. Gitu ya. Kamu malas belajar, kamu. Kita pecut pun ya, kita cambuk pun, besoknya itu nilainya yang muter-muter di situ. Karena memang dari energi namanya itu dan energi tanggal lahirnya. Nah, jadi kemudian yang nilai 6, 7, ini kita bilang anak kita kalau dapat rapor ini, oh pas-pasan. Nilai dia ngepas ngepas aja nih, sekedar naik kelas. Nah, nilai yang kita sebut excellent, itu adalah ingat 8, 9, 10. Dan dalam kaidah numerologi yang Babe pelajari, ada angka 11. Ya, 11 ini Babe sebut dengan master number. Banyak orang yang bilang, oh tanggal 22 juga master number, 33 master number. Halo, ini itu bukan master number, tapi twin number. Twin number. Nah, 44 itu master number. Enggak, ini akal-akalan orang, ini dari judi. Jadi kalau 22 dibilang master number itu 22 itu sama dengan 4. Iya dong, ditambahin dia jadi 4 gitu ya. Nah, rendah bermasalah gitu. Jadi orang yang punya nilai 4 pasti dia akan bermasalah. Gitu ya. Atau tanggal lahir itu 4 atau 13 atau 22 atau 31. Nah, ini mereka ini punya servo keras. Keras atau bandel atau ya, keras lah ya. Pemberani, kadang terlalu pemberani, cuman nggak pakai perhitungan. Nah, atau ya, orang itu selalu mendapat masalah. Jadi kesimpulannya, angka-angka 4 ini, 4, 13, 22, 31 kalau untuk tanggal ya misalnya ya. Nah, ini kalau dia nggak mendapat masalah, boleh kita sebut dia bagian dari masalah. Nah, gitu. Jadi, kembali lagi ke nama. Nama itu yang paling tinggi itu tadi master number-nya itu 11. Ya, 11 itu bukan hanya dia karena dia kembar. 22 juga kembar. Tapi 11 ini dia memang benar-benar energinya ini 2 kali 10. Ya kan? Kalau 10 itu 1 tambah 0, 1. Kalau 11, angka satunya ada 2. Dia lebih berpower lagi. Bukan 11 anak tangga. Bukan kayak anak tangga. Tapi dia nih powernya itu 2 kali lipat 10. Itulah 11 itu. Nah, orang yang punya nilai 11 itu, Babe kasih contoh tuh Rasulullah SAW. Itu nilai numeriknya 11. Nah, kalau di Indonesia ini ada zaman dulu Soeharto. Soeharto itu 11. Lihat beliau
bisa menginfluence people, bisa mempengaruhi massa gitu ya. Kemudian Gus Dur, yang notabene beliau ini difabel, nggak bisa ngelihat, tapi punya power dia, punya power. Nah, Soeharto memimpin selama 32 tahun, ya selama 32 tahun. Ini nggak ada yang maaf nggak ada yang bisa ngelengserin, nggak ada yang bisa ngelengserin. Kalau dia nggak karena ganti nama, dia ini mau mungkin sampai mati. Itu karena powernya 11 itu. Nah, kapan beliau ini lengser ke Prabon? Yaitu ketika beliau pergi haji, di sana imam masjid besar di Masjidil Haram sana menambahkan nama. Tambahin namanya ya, Be, ya. Iya, jadi apa? Muhammad Soeharto. Lah tadi kita udah sepakat Muhammad nih 11, Soeharto 11. Nah, totalnya jadi 4 ya, Be. iya, 22. 2 tambah 2 jadi 4. Nah, dulu kita itu nggak berani bahas tentang Soeharto. Nah, itu dianggap bisa merongrong kewibawaan pemerintah. Dulu gitu, takut kita cerita tentang Soeharto itu. Kayak dinding-dinding ini ada kupingnya. Nggak berani kita ngomong yang miring aja dikit, nggak berani. Karena apa? Bukan karena arogansi, bukan, tapi itulah karismanya. Karisma Soeharto itu. Seperti itu memang ketika itu. Ya Bebe jujur dulu nggak suka sama Soeharto. Saking dia kok nggak lengser-lengser gitu. Soeharto presiden itu 5 tahun, 10 tahun tuh ganti gitu. Ini nggak sampai 32 tahun. Nah, cuman sekarang ini Bebe kangen tuh Mas Soeharto. Lihat pola kepemimpinan dia itu yang begitu tegas gitu ya. Nah, oke. Jadi begitu beliau pulang dari haji, menambahi nama jadi Muhammad Soeharto. Ini nilainya jadi 4. Apa yang terjadi? Istrinya meninggal. Itu istrinya meninggal. Nah, istrinya ini orang Jawa menyebutnya tuh sebagai endok jagat. Telur dunia. Nah, siapapun yang menikahi wanita ini akan menjadi raja gitu lah. Nah, wanita yang bawa hoki tadi ini wafat. Maka beliau tuh semakin lemah. Semakin lemah apanya powernya itu. Nah, tahun 98, tahun 97 itu kalau nggak salah Bu Tintu meninggal, tahun 98 terjadilah reformasi. Nah, kenapa kok berani direformasi? Karena udah rendah tadi. Orang ini udah kurang karismanya. Kalau perkara karena FBI, karena CIA, apa ini segala macam, itu namanya terkondisi. Itu terkondisi menjadi seperti itu. Wah, kemudian apalagi demo, itu hanya terkondisi. Asal muasalnya itu karena perubahan nama. Karena nama itu adalah doa. Nah, doanya bisa merubah segalanya. Jadi kondisi pemimpin ketika itu berubah. Di jalan-jalan layang waktu itu ditulis turunkan Soeharto, lengserkan Soeharto, penjarakan Soeharto. Nah, orang-orang udah berani. Yang dulunya jangankan gitu di dalam kamar aja nggak berani. Ya, takut ada yang dengar gitu. Dulu bisa kena pasal merongrong kewibawaan pemerintah karena itu dianggap simbol negara gitu kan. Nah, jadi oke, kalau Soeharto dari atas bisa jatuh ya karena ganti nama, maka ada fenomena yang dari bawah juga bisa naik. Nah, itulah presiden kita yang sekarang. Joko Widodo. Joko Widodo ini secara nilai numerik ini nilainya 4. Kalau bahasa Chinese itu C. Nah, saya nggak usah artikan C itu 4. Nah, 4 ini nothing. 4 ini triple gitu ya. Nah, tapi secara luck factor, secara faktor keberuntungan, beliau ini tiba-tiba bikin nama panggung. Nama panggung. Iya, nama panggung atau nama panggilan gitu kan. Bikinlah namanya jadi Jokowi. Nah, kalau dihitung secara numerik, nilai Jokowi ini 11. Nah, berarti media
medsos semua menyebut beliau ini Jokowi, Jokowi, Jokowi. Ini sama dengan 11, 11, 11, 11. Jadi dia semakin terangkat. Semakin terangkat. Nah, karirnya mulai dari wali kota, gubernur, presiden, dapat 2 periode, periode terpanjang ya, 2 periode. Nah ini semata-mata karena merubah namanya, bikin nama panggung, gitu kan, 11, gitu kan ya. Nah kemudian, yaitu tadi Abdurrahman Wahid contohnya ya. Kemudian tokoh-tokoh dunia kayak Margaret Thatcher itu juga 11. David Beckham yang di Inggris tuh dia pakai angka 7 dibilang tuh angka Tuhan gitu kan, tangan dia dia kemudian disahkan itu ngegolkan pakai tangan gitu, dibilang tangan Tuhan, padahal apa, nama dia ini David Beckham tuh 11. Jadi orang yang 11 ini cukup fenomenal. Pele, dulu ada Pele di Brazil, nah sekarang di Argentina ada Messi, itu 11 juga. Nah, jadi nama panggung itu akan mengangkat. Ada dulu Ronaldinho juga itu ya, nah, itu 11 dengan tendangan yang dari jauh dari sudut itu. Nah kemudian dan banyak lagi, contohnya kalau artis itu ada Agnes Monica, nah itu yang bolak-balik dia dapat penghargaan itu 11 juga. Desi Ratnasari, nama pun dia tetap gitu ya, Pak? iya, Agnes Monica ini 11, dibikin nama panggung yang simple, Agnes Mo juga 11. Nah itu ya. Jadi inilah kedongkrak juga masih bertahan gitu ya. Kemudian nih yang sekarang lagi rame-ramenya Komeng. Nah Komeng ini nama dia Alfiansyah Bustami. Nah dia punya nama panggung Komeng, nggak nyambung dengan nama aslinya. Cuman ingat, nama panggung ini yang dia jual ini nilai numeriknya 11 dan untuk laki-laki genap ya. Kalau perempuan ganjil, seperti Agnes Monica kan 11 huruf ganjil ya. Kalau laki-laki itu wajib genap ya. Nah, Komeng 6 genap kan. Nah itu yang bisa menang. Nah Komeng hari ini lihat dia DPD dari Dapil Jawa Barat memperoleh sekian juta suara. Bahkan fotonya pun seperti main-main aja fotonya itu ya. Tapi yang dinilai di sini adalah luck factor. Jadi kalau kita mau merubah barcode nih ya, KTP ini barcode ya. Nah, kita itu sama dengan kita merubah luck factor, faktor keberuntungan, gitu. Oke, Bung Afid.